sudah membagikan kelompok yang pertama, yaitu Tiara, Putih, Arifudin. Kelompok yang kedua, Samani, Siti Aisyah, dan Madalena. Dan sini kelompok yang ketiga, Masito, Niki, serta Sylvia. Ya. Silakan dilihat LKPD yang sudah dibagikan sebelumnya. Kemudian silakan cari sumber atau literatur dari bahan ajar yang Ibu berikan. Itu ada ya soal-soal latihan yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian berdiskusi. Apakah sudah benar belum ya didiskusikan. Jika ada kesulitan nanti bisa sambil lihat buku aja atau literatur lainnya ya, dari bisa dilihat dari internet mungkin. Waktu mengalami prediksi atau vaksinasi. Bahan ajar atau literatur lainnya ya, untuk menjawab permasalahan yang ada di LKPD. Untuk mempresentasikan hasil diskusi, kita melakukan kunjung karya. Jadi nanti dari kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2. Dua orang dari kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2. Nanti dari kelompok 2 ke kelompok 3, dari kelompok 3 ke kelompok 1. Oke. Silakan. Di bawah LKPD diskusikan dengan teman kelompok lain apakah jawaban yang di LKPD kalian sudah tepat atau belum. Silakan didiskusikan dengan teman yang kelompok lain. Apakah jawaban yang diperoleh kalian dalam berdiskusi sudah sesuai, sudah tepat atau belum? Apakah ada perbedaan jawaban? Kalau ada yang jawaban yang berbeda, silakan didiskusikan ya. Kalian tadi sudah berdiskusi dengan kelompok lainnya, melihat jawaban
silakan didiskusikan kembali hasil diskusi bersama teman kelompok lain. Kemudian di lembar berikutnya kan ada kesimpulan ya, silakan nanti buat kesimpulan dari hasil diskusi yang kalian lakukan tadi. Silakan didiskusikan kembali dengan kelompoknya. Kemudian buat kesimpulan dari hasil diskusi tadi. Sekarang tadi diskusikan dan buat kesimpulannya. Sekarang silakan kalian nanti presentasikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini dari LKPD yang kalian kerjakan tadi. Ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimpulkan, Bu. Ya, Reaksi reduksi oksidasi yang bisa disebut dengan redoks adalah reaksi yang mengalami reduksi dan oksidasi, mengalami penurunan dan kenaikan bilangan-bilangan oksidasi. Reaksi autoredoks terdiri dari reaksi disproporsionasi dan konproporsionasi. Reaksi reduksi oksidasi berarti reaksi mengalami reaksi redoks itu reaksi mengalami reduksi dan oksidasi. Dilihat dari perubahan bilangan oksidasinya ya. Dilihat kemudian ya coba yang kemudian yang kalau bukan redoks juga sama ya, dilihat dari perubahan bilangan oksidasinya. Kemudian yang autoredoks tadi ada dua, ada disproporsionasi, ada konproporsionasi. Lihat ya reaksi yang pertama. Reaksi yang pertama ini autoredoksnya disebut disproporsionasi. Zat yang mengalami yang atas ya, lihat yang atas. Zat yang mengalami reduksi dan mengalami oksidasi adalah zat yang sama, yaitu Cl2. Nah kemudian yang kedua ini autoredoks juga tapi konproporsionasi. Di sini hasil reduksi dan hasil oksidasinya dari zat yang sama ya. Kemudian berikutnya nih contohnya seperti ini, misalnya reaksi NNO2 plus HCl menjadi NaCl2 plus Cl2 dan H2O. Yang mengalami reduksi dilihat dari bilangan oksidasinya, Mn dari plus 4 menjadi plus 2. Itu mengalami reaksi reduksi. Karena apa? Karena mengalami apa? Reduksi karena mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sehingga NNO2 ini merupakan oksidator. Sedangkan HCl dari HCl jadi Cl2 itu mengalami oksidasi. Maka zat HCl itu merupakan reduktor. Oke. Itu ya. Nah, untuk materi hari ini. Oke, ini materi hari ini kita sudah selesai sampai pada penentuan reduktor dan oksidator. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah. Ya, apalagi untuk lihat apel ya, kayaknya udah mulai enggak tuh ya. Sudah kita sudah ada kehidupan sehari-hari reaksi oksidasi dan reduksi juga. Nah, kemudian di LKPD itu kan ada evaluasinya. Nanti ada evaluasi yang kalian coba nanti dikerjakan, dan silakan nanti kalian berlatih lagi soal mengenai reaksi redoks, autoredoks,